Keturunannya insya Allah banyak, karena Sunan Bonang itu seorang Habib. Wah, cuma para Habib diam. Sejak kapan Sunan Bonang itu jadi Habib? Habib Makhdum Ibrahim gitu ya. Sejak kapan Sunan Bonang itu jadi Habib? Kok keren sekali ini komentarnya jenengan, wahai putra Selo. Jangan karena di posisi makam Sunan Bonang itu sekarang sedang ramai banyak Habibnya, lalu kamu menuduh Sunan Bonang itu seorang Habib dari Yaman. Bukan begitu Mas Putra Selo, bukan begitu. Sunan Bonang ini bukan Habib, bukan keturunan Pak Alawi, juga tidak punya kerabat dengan Pak Alawi, tidak punya hubungan tali kekerabatan dengan Habib-Habib Yaman. Nah, seperti itu. Sunan Bonang ini adalah seorang Sayyid Syarif. Sunan Bonang putra daripada Kanjeng Sunan Ampel Maulana Sayyid Ali Rahmatullah bin Abu Ali Ibrahim Asmoro bin Sayyid Jumadil Kubro bin Sayyid Zainul Husain bin Sayyid Nasiruddin bin Sayyid Ajal Samsuddin Omar Al-Bukhari Al-Qazimi Al-Husaini. Seperti itu Mas Putra Selo. Nah, lalu sejak kapan toh di makam Tuban itu banyak Habibnya? Jadi kisahnya seperti ini teman-teman. Kemarin kan sudah saya bahas ya itu di video saya itu kan tentang identitas Sunan Bonang, tentang konflik di mana makam Sunan Bonang sebenarnya, siapa itu Sunan Bonang dan siapa saja keturunan Sunan Bonang. Itu kan sudah saya bahas di video yang saya upload semalam. Sekarang saya ingin membahas ya teman-teman, kenapa di komplek makam Tuban itu kok banyak sekali Habibnya. Jadi kurang lebih kisahnya seperti ini. Beberapa tahun yang lalu itu ada seseorang yang ingin menjadi pemimpin di Tuban. Nah, makna pemimpin ini bisa banyak, nanti silahkan cari sendiri-sendiri ya nanti. Bisa ingin jadi bupati, bisa ingin jadi camat, bisa ingin jadi lurah, atau mungkin jadi RT RW mungkin. Nah, ini ada orang yang ingin menjadikan dirinya seorang pemimpin di Tuban, pemimpin di daerah Tuban. Nah, apa itu? Nanti cari sendiri-sendiri saja. Kisah ini sudah masyhur sudah. Nah, lalu orang ini itu, mohon maaf, mungkin suaranya kurang kuat. Mungkin dia adalah tokoh yang kurang berpengaruh. Lalu dia ini memandang, oh, ini ada seorang Habib. Ada seorang Habib yang punya pengaruh besar. Ada yang mengatakan marganya Ba'agil, ada yang mengatakan marganya Asegaf. Ya kita pakai dua-duanya sajalah. Ada dua Habib yang bermarga Ba'agil dan juga yang satu bermarga Asegaf. Ini punya pengaruh besar sekali di Tuban sudah. Bahkan itu bisa merangkap majelis sampai ke desa-desa teman-teman. Artinya apa? Pengikutnya ini banyak Habib itu. Nah, seorang yang ingin menjadi pemimpin di Tuban ini memandang, oh, orang ini punya jamaah banyak. Orang ini punya masa yang cukup kuat. Kalau saya dekati orang ini, mungkin suara saya banyak. Saya dapat suara banyak nanti. Nah, akhirnya didekatilah Habib itu. Lalu terjadilah di sini kesepakatan. Nah, ya sudah, nanti mungkin ya, ini mungkin nanti jamaah saya tak suruh nyoblos jenengan. Tapi tolong nanti nama saya dipasang di makam. Nah, setelah jenengan jadi. Akhirnya apa? Orang ini betul-betul menjadi seorang pemimpin di Tuban. Saya tidak menyebut di posisi apa. Yang namanya pemimpin, kalau setingkat kabupaten, ya antara bupati, camat, lurah, atau mungkin RT RW mungkin. Saya tidak tahu. Nanti silahkan dicari sendiri-sendiri. Tapi kisah ini masyhur sudah. Nah, lalu setelah itu orang ini betul-betul sukses menjadi seorang pemimpin. Setelah menjadi pemimpin, ya mudah saja bagi seorang pemimpin untuk mengganti nama seenaknya. Dimasukkanlah ini ke sini. Tidak lama setelah itu terjadi corona. Semua makam Wali Songo ditutup. Nah, ketika makam Wali Songo ditutup itulah ada hal yang tidak diduga. Saya punya saksinya dan ini adalah seorang muhibbin. Kemarin sudah DM TikTok saya. Kita sudah ngobrol teleponan lama sekali. Ya Allah Gus, saya itu orang yang ikut terlibat dalam hal itu Gus. Nah gitu. Jadi ada saksinya teman-teman. Ini tak main-main, bukan ngarang-ngarang. Saya ikut terlibat dalam masang nama itu Gus. Saya ikut terlibat dalam
Nah, ada saksinya teman-teman. Saya dapat langsung kisah ini malah dari orang ini, sedetail itu dia menceritakan. Karena apa? Dia ini termasuk tim sukses seorang yang ingin jadi pemimpin di Tuban tadi. Kurang lebihnya seperti itu teman-teman. Terima kasih. Mungkin ada yang bisa memperjelas lagi, silahkan ditulis di kolom komentar.